Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining, aplikasi yang jos gandos ya. Saking jos gandosnya menghebohkan dunia perminingan. Oke rekan-rekan, ini rekan-rekan sebenarnya lebih tahu duluan ya daripada saya karena seperti yang saya tampilkan tadi di awal. Saya ini masih perjalanan luar kota dan masih setengah perjalanan. Ini bersama keluarga. Ini kalau kami ini liburannya agak terakhir ya. Mungkin rekan-rekan sudah liburan dulu. Kami memang sengaja liburannya terakhir sambil berkebun ya. Oke, lanjut aja. To the point. Ini ada informasi terupdate dari Cordao yang rekan-rekan semua sudah pada komen, "Bang, sudah ada updatean Bang dari Cordao Bang." Nah, sebenarnya yang sudah bilang gitu berarti sudah tahu isinya bro, tapi nggak jadi masalah. Ini akan saya sampaikan pada rekan-rekan yang khususnya masih belum mengetahui informasi terupdate dari Cordao. Yuk kita intip sebentar. Nah ini ya, kalau kita lihat 6 jam yang lalu dari pengambilan konten saya, pengambilan video saya ngambilnya ini jam 10.25 ya. Tadi soalnya saya habis subuh teting langsung berangkat saya bro, sesuai video yang saya tampilkan di awal ini ya. Nah ini ada informasi terupdate dari Cordao. Yuk kita langsung baca, versikan bahasa Indonesia terlebih dahulu, karena kalau bahasa Inggris saya biar rekan-rekan. Oke ya, ini postingan terbaru kami dengan mainnet cepat mendekat. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia gini bro ya. Silakan maknai bro ya. Mengapa mempertaruhkan? Ini staking bro, stake. Woi, ini sesuai yang disampaikan Cordao sebelum-sebelumnya ya. Oke ya. Dan langsung di sini kita lihat lanjutannya. Kita jadikan versi bahasa Indonesianya. Dengan semakin dekatnya mainnet Proof of Work (POW) dan Proof of Stake ya (POS), akhirnya akan segera memenuhi sintesis optimal mereka dalam konsensus Satoshi Plus. Staking akan menjadi cara terbaik ya untuk maju dan berpartisipasi dalam kesuksesan Satoshi Plus dan Core. Mantap jiwa. Yuk kita lihat ini ya. Ini lihat mediumnya. Agak panjang nggak apa-apa ya rekan-rekan. Ini saya di kotanya orang lain nih, masih separuh perjalanan ini ya. Oke ya. Why stake? Bahasa Indonesianya, mengapa mempertaruhkan? Nah, saya bacakan ini. Visi untuk Satoshi Plus konsensus mulai hidup seperti yang diilustrasikan di memperkuat ya jaringan inti. Saat Core Mainnet ditayangkan, rantai bertenaga Satoshi Plus pertama akan beroperasi penuh dengan peluncuran mainnet dalam waktu dekat. Proof of Work dalam waktu dekat. Tak ding endang dut. Mesti ini Epo ini dalam waktu dekat kok terus coming soon. Ya, yang mau nunggu nggak apa-apa, yang nggak mau nunggu nggak apa-apa. Simple aja bro ya. Semua yang besar itu butuh proses besar. Nggak ada loh sesuatu yang besar itu prosesnya kecil. Nggak ada. Oke ya, lanjut ya. Proof of Work (POW) dan Proof of Stake ya (POS) akhirnya akan segera memenuhi sintesis optimalnya, menjunjung tinggi elemen vital yang dibutuhkan Web3, keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi. Mantap jiwa. Bekerja bersama, mempertaruhkan bersama ya. Bagian pertama dari persamaan Satoshi Plus adalah bukti kerja seperti yang dijelaskan dalam Why Proof of Work dan Hardening the Core Network. Wah, bahasa Inggris ini semua nih. Kemampuan menggabungkan mekanisme konsensus Bitcoin memperkuat desentralisasi jaringan inti, namun separuh persamaan lainnya sama pentingnya. Meskipun bukti kepemilikan dengan sendirinya mungkin mengarah ke sentralisasi. Jika dibuat dengan benar dan diimbangi dengan POW, bukti kepemilikan membawa pemegang token langsung ke proses keamanan jaringan dan meningkatkan kemampuan blockchain secara keseluruhan. Untuk meringkas secara singkat bagaimana bukti fungsi pasak validator yang mempertaruhkan token sebagai jaminan dipilih untuk mengonfirmasi transaksi dan mengamankan buku besar blockchain yang tidak dapat diubah. Saat validator dipilih pendekatan tongkat dan wortel. Oh, tongkat dan wortel. Apanya maksudnya, bro?
Menyelaraskan insentif validator dengan insentif dari pemangku kepentingan jaringan secara keseluruhan. Jika bertindak Bizantium atau terlibat dalam pelanggaran lainnya, validator dapat dikecualikan dari berpartisipasi dalam aktivitas konsensus dan token yang dipertaruhkan mungkin akan dipotong. Ketika validator memvalidasi transaksi dengan benar karena diberi insentif, mereka menerima hadiah. Oke ya. Nanti saya simpulkan versi saya aja. Oke ya. Delegasi demokratisasi. Implementasi Satoshi Plus dari bukti kepemilikan DPoS yang didelegasikan membawa POS selangkah lebih maju. POS tradisional memerlukan jumlah token minimum untuk memenuhi syarat dan menjalankan validator. Nah, DPoS memungkinkan setiap pemegang token, setiap pemegang token untuk mendelegasikan token yang mereka pertaruhkan ke validator. Jadi setiap pemegang token, bro, ada syarat apa enggak ya? Kalau ini setiap pemegang token nggak ada syarat. Kalau yang POS itu harus ada tradisional memerlukan jumlah token minimum. Kalau di POS nggak ada. Ini ya, kita baca dari sini ya. Sehingga membuat proses pertaruhan jauh lebih mudah diakses dan aman. Oke ya. Lanjut. Dengan meniadakan kebutuhan untuk menjalankan validatornya sendiri atau mengumpulkan seharusnya dengan validator terpusat, pendelegasi mendemokratisasikan konsensus. Selain itu, proses staking reward core dengan hati-hati memberi insentif kepada delegator untuk mendesentralisasikan alokasi stake mereka sendiri sehingga tidak ada validator yang menerima bagian staking yang terlalu besar. Delegasi demokrasi desentralisasi. Dengan core yang didasarkan pada demokrasi, proses konsensus langkah-langkah tambahan sedang dipertimbangkan oleh DAO untuk membuat pendelegasian dapat diakses dan bermanfaat sebanyak mungkin. Kemitraan strategis menawarkan kesempatan untuk menghadirkan kesederhanaan Web 2 ke pengalaman Web 3 dalam mengamankan jaringan inti. Pengumuman di masa mendatang akan memberikan rincian lebih lanjut tentang kemitraan ini. Ditunggu bro, ditunggu intinya ya. Simbiosis Satoshi Plus. Mempertaruhkan core adalah cara langsung dan aktif untuk mendukung aspirasi core. Dengan cara ini, Proof of Stake juga merupakan bukti prinsip keyakinan dan optimisme. Ini adalah ekspresi keselarasan filosofis. Secara aktif menyatakan bahwa Web3 layak mendapatkan masa depan yang benar-benar aman, terukur, dan terdesentralisasi. Dengan kulit awal dalam permainan, membuat pertaruhan asli core menjadi bagian dari berdirinya era baru di dunia blockchain. Mantap jiwa. Mengingat pentingnya mempertaruhkan kesehatan jaringan secara keseluruhan, pembuat taruhan menerima kesempatan untuk mendapatkan hadiah token core. Ini yang staking bro, yang staking mendapatkan hadiah token core. Oke ya, paham ya? Saat staker mendelegasikan kepada validator yang berhasil memverifikasi transaksi, mereka berpartisipasi dalam pekerjaan yang diperlukan untuk mengoperasikan rantai dan akibatnya menerima sebagian dari imbalan core. Ini inti core validator tersebut. Setelah pasak didelegasikan, tidak diperlukan pekerjaan tambahan. Jadi setelah didelegasikan nggak usah ribet apa-apa bro. Sederhananya jaringan lebih aman dan pembuat taruhan adalah penerima manfaat. Mengingat manfaat baik secara filosofis maupun untuk utilitas rantai yang lebih luas, mempertaruhkan core menghadirkan manfaat yang tak terbantahkan bagi masyarakat untuk pemegang core dan penganut sejati. Mempertaruhkan adalah cara terbaik untuk maju dan berpartisipasi dalam kesuksesan jangka panjang core. Dan lebih awal, lebih baik mainnet hampir tiba. Waktu untuk mempertaruhkan semakin dekat. Waktu untuk staking bro. Nah, itu nggak usah panjang-panjang, sudah itu aja dari saya. Ini kan saya juga akan melanjutkan perjalanan. Nanti mudah-mudahan sesempat mungkin saya edit, nanti akan saya share kepada rekan-rekan. Intinya rekan-rekan tunggu informasi terupdate dari Kordao lagi. Yang jelas itu bro, jangan, gimana bang? Ya sudah, kalau nggak mau nunggu itu urusan Anda itu. Yang mau nunggu, yang masih optimis, ayo kita tunggu bro. Kita sambut ini bro. Kita amankan core yang kita punya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kita berusaha dan berdoa, ya kita serahkan sama Tuhan bro. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu usaha dan doa ya. Terus intinya nanti setelah waktunya mainnet nanti itu kita staking bro. Seperti di testnet.
Coba Anda lihat di testnet. Kalau Anda mendelegasikan T-Core Anda selama berapa hari itu ya ada keuntungannya lah, keuntungannya itu ada, terus modal Anda itu tetap ada, bro. Jadi kalau Anda mau menikmati core-nya, hasil dari mendelegasikan itu, hasil dari validatornya itu, kan itu ada keuntungan. Keuntungannya aja yang mungkin Anda mau jual, silakan. Itu gampangnya kalau saya loh ya. Kalau yang lain-lain yang ahli kripto, cobalah kasih komen di sini. Itu versi saya gitu sih. Saya gampangnya, saya misalnya punya satu core, ya sudah satu core itu saya delegasikan atau saya ikut validator. Habis itu misalnya dari keuntungan saya ikut proses validator atau mendelegasikan tersebut. Misalnya nih ya, nanti teknisnya kan kita lihat lagi informasi dari Core.DAO. Misalnya keuntungan saya dalam waktu 7 hari misalnya, kita keuntungannya misalnya 0, sekian. Ya sudah, itu aja yang saya jual, gitu aja, bro. Kalau kita mau menikmati ya, jadi satu core-nya itu jangan dijual, tapi satu core-nya ikut delegasikan tersebut atau ikut validator, keuntungannya yang kita nikmati. Itu versi saya. Kalau ada salah, sekali lagi mohon maaf karena saya memang tidak ahli, bro. Yang ahli-ahli silakan komen di sini. Intinya sekarang bagi rekan-rekan yang masih optimis, kita tunggu info terupdate dari Core.DAO. Oke rekan-rekan, saya akan melanjutkan perjalanan liburan bersama keluarga sekaligus bercocok tanam, berkebun. Oke ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.